Semuanya. Terima kasih sudah datang. Aku akan habiskan dulu, kalian bebas. Aku tidak suka mengatakan kata-kata manis kepada suamiku. Hari ini adalah ulang tahun suamiku Lin Wei. Ini juga hari pernikahan kami. Aku akan mengatakan beberapa kata manis untuknya. Silahkan lihat. Aku pertama kali bertemu Lin Wei pada usia 19 tahun. Dia sedang bernyanyi dengan teman-teman di asramanya. Pada usia 20 tahun kami memiliki kencan pertama kami. Dia bilang dia akan menjual semua kencannya padaku. Aku membelikannya seember es krim sebagai gantinya. Dia mengalami diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus pada usia 22 tahun. Kami menikah pada usia 25 tahun dan memiliki Sia Omo. Jangan salah paham, aku hamil setelah menikah. Satu bulan setelah kelahiran Sia Omo, kami tinggal di rumah kecil berukuran 50 meter persegi. Lin Wei sangat terharu. Dia bilang akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kami kehidupan yang lebih baik dan membeli rumah besar. Pada usia 27 tahun Sia Omo berusia 2 tahun, kami masih belum mampu membeli rumah besar. Tetapi aku dipromosikan di firma akuntansi. Berusaha keras bersama Lin Wei untuk rumah besar, untuk membuat hidup lebih baik. Kami bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang. Sekarang aku berpikir bahwa hari-hari itu pahit, tetapi aku merasa sangat aman. Pada saat ini suamiku mendapatkan kesempatan baik. Mr. Tan, apakah kamu ingat kesepakatan dengan Mr. Han saat itu? Kamu bilang bahwa selama Lin Wei bisa memenangkan pesanan bisnis itu, kamu akan memberinya promosi. Mr. Han, aku masih bersyukur padamu sekarang. Terima kasih. Untuk membuat suamiku memenangkan bisnis itu, aku berhenti dari pekerjaanku dan merawat ibu Mr. Han. Ibu Mr. Han beruntung. Dia segera pulih. Tetapi Mr. Han hanya menganggap itu berkat aku dan memberikan bisnis ini kepada suamiku. Suamiku sangat sibuk setelah promosinya, tidak bisa mengurus rumah sama sekali. Aku tidak pernah kembali bekerja. Sebenarnya aku masih suka jadi akuntan. Qin Shan tahu itu. Benarkan teman lama? Namun, aku lebih suka jadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, seperti Qin Shan, menurutku karir itu yang paling penting. Tapi setelah menikah dan punya anak, menurutku, menjadi istri yang baik itu yang paling penting. Yilin, aku harus memberimu penghargaan sebagai istri teladan. Hebat sekali Tuan Tan, terima kasih. Ayo kita lanjut nonton. Kakak Chongming, aku tidak punya cara lain. Mereka tidak angkat telepon. Aku harus menghubungimu. Mereka tidak angkat? Mereka tidak di rumah. Kau tahu mereka pergi kemana? Aku tidak tahu. Sepertinya mereka merayakan ulang tahun Lin Wei. Sampai sekarang masih mengadakan pesta ulang tahun. Kau tahu tempat merayakan ulang tahunnya? Tempat Xiaoya menikah di Jalan Cuiming. Lotus Pond Moonlight. Oh, ngerti. Kita punya rumah besar dan mobil di usia 30 tahun. Bawa Sia Omo ke taman bermain di hari anak, naik roller coaster tapi dia takut ketinggian. Lin Wei menggendongnya beberapa menit untuk melatihnya. Hasilnya dia tidak mau turun. Katanya rasanya seperti dia tumbuh jadi dewasa. Sia Omo bilang duduk di bahu Lin Wei dia merasa jadi dewasa. Sekarang dia sudah besar. Sia Omo 10 tahun, aku 35 tahun, Lin Wei 36 tahun.
Dari usia 19 sampai 35 tahun, 16 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar cepat. Oke, selanjutnya. Ayo kita panggil pahlawan kita ke panggung. Sayang, selama 6 tahun, aku telah bekerja keras untukmu, untuk keluarga kita. Apapun yang kuberikan, semua karena aku mencintaimu. Cium, 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 cium. Kita bukan pasangan pengantin baru, tidak perlu. Kamu yang meminta kami untuk berciuman. Cium, 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 cium. Cium, cium, cium. Tapi sekarang, aku membencinya. Pada usia 35 tahun, suamiku di belakangku dan kepala keuangan perusahaannya. Teman sekelasku dulu, Qin Shan, selingkuh. 16 tahun yang lalu, aku juga masih muda. Sekarang masa muda telah berlalu. Yang tersisa hanyalah kebencian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Qin Shan, aku bisa memberikan suamiku padamu sekarang. Aku melepaskannya sekarang. Lin Wei, tunggu sebentar, aku belum selesai. Enam belas tahun. Semua cintaku padamu telah berubah menjadi kebencian hingga sekarang. Aku harus mengatakan semua ini, atau aku akan gila dan mati. Aku tidak membiarkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu. Jangan menyalahkanku. Dalam bentuk ini mengembalikan padamu kerugian yang telah kamu lakukan padaku. Selamat ulang tahun. Kakak, Yilin, maaf Tuan Tan. Membuatmu tidak bahagia. Melihat foto-foto 10 tahun terakhirmu, aku merasa terharu. Tapi aku tidak menyangka akhirnya
Selama bertahun-tahun atas dukunganmu untuk Lin Wei. Aku tahu sedikit. Aku selalu berpikir, Lin Wei adalah pria yang tahu membalas kontribusimu. Dia memiliki batasan dan prinsip dalam pikirannya. Belakangan ini, ada beberapa rumor di perusahaan, tapi aku tidak mempercayainya. Tapi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu bilang padaku di telepon bahwa kamu ingin membicarakan Xia Omo denganku. Jadi mari kita bicarakan ini. Seperti yang kamu katakan ini. Kami tidak menyembunyikan apapun. Saya punya satu syarat. Saya ingin membawa Xia Omo bersamaku. Tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkan Xia Omo pergi denganmu. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk ini. Ya, saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Saya hanya berpikir, setelah kita berpisah, sulit bagimu untuk menafkahi kalian berdua. Kamu bisa mengambil properti rumah dan uang tunai. Saya hanya ingin anaknya. Pernahkah kamu mendengar bahwa anak-anak akan hidup sengsara dengan ibu tiri mereka? Saya telah membesarkan Xia Omo. Sejak dia lahir, saya telah mengurus semua urusannya. Dia terbiasa hidup bersamaku. Dan kita tidak perlu berdebat satu sama lain. Dan perasaan Xia Omo penting. Saya tidak ingin dia harus mengubah kondisi hidup karena perceraian kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang satu hal. Kamu adalah ayahnya selamanya. Saya mengerti ini. Cinta selama 16 tahun. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saya tahu. Itu semua kesalahanku. Saya pantas. Tapi ketika saya benar-benar ingin kembali ke keluarga ini, saya berharap hidup kita bisa seperti dulu.
Saya tidak menyangka kamu akan melakukan itu. Tidak ada kepercayaan bahkan yang dasar sekalipun. Saya mengakui bahwa itu kesalahanku. Tapi itu bukan alasan bahwa kamu berselingkuh dengan Qinshan lagi. Baiklah. Semuanya sudah berlalu, berhenti membicarakan ini. Sekarang kita sudah sepakat. Dan kamu sudah membuat keputusanmu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Mari kita selesaikan ini di kantor urusan sipil besok. Besok. Saya akan pergi dulu. Sulit memahami pikiran orang. Dulu saya pikir Lin Wei sangat baik. Bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Tapi sekarang aku pikir, aku tidak membenci apartemen ini seperti dulu. Ini rumah kita. Akan lebih baik kalau kamu tinggal di sini. Aku juga tidak membencimu seperti dulu. Benarkah? Tidak. Tidak mungkin. Matamu mengkhianatimu, aku tahu itu benar. Aku harus menelepon Lin Wei nanti untuk berterima kasih. Dia bertindak sebagai kontuk Burek. Tapi membantuku, apa kamu gila? Sebenarnya saat kamu mengatakan ini, aku seperti menjadi sedikit gila. Kamu bilang kamu tidak membenciku. Apa itu berarti kamu mencintaiku? Kalau kamu mencintaiku maka... Kakinya sudah dicuci bersih. Harum saja. Hati-hati anak kita. Airnya mulai dingin, aku akan menambahkan air panas. Apa kamu tidak punya kata-kata untukku? Selamat tinggal. Yilin. Berhenti bicara. Aku tidak mau dengar apapun. Kalau begitu boleh aku mengantarmu. Aku janji tidak akan berkata apapun. Lebih dari 1 dekade. Akhirnya kita bisa hidup bersama.
pindah besok. Qinshan, kamu sudah bercerai. Apa yang kamu takutkan? Aku pikir rekan-rekan kita akan melupakan ini nanti. Hampir semua staf di perusahaan kita tahu ini. Kita bekerja di perusahaan, dan kita akan bertemu setiap hari. Apa menurutmu pantas kita tetap seperti ini? Jadi apa maksudmu? Aku pikir itu tidak nyaman. Sebenarnya aku tidak akan mengundurkan diri. Apa aku membuatmu kesal? Aku belum berencana memintamu mengundurkan diri. Aku bahkan belum selesai bicara. Langsung kamu ingin aku mengundurkan diri. Tidak, aku tidak. Di bidang ini perusahaan kita saat ini adalah yang terbaik. Selain itu, kamu adalah direktur penjualan di wilayah kita. Dan kemudian kamu bisa pergi ke kantor pusat. Kamu akan pergi kemana jika mengundurkan diri? Saya bisa mencari pekerjaan lain dengan sertifikat saya. Ya, kamu bisa mencari pekerjaan baru. Dan bahkan kamu bisa dibayar lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan ruang pengembangan? Apakah kamu pernah memikirkan ini? Kamu akan menjadi staf tingkat atas jika kamu memilih perusahaan kecil dan menengah. Jadi di mana ruang pengembangannya? Kamu masih berusia 30-an. Kamu bisa berjuang untuk hidupmu selama lebih dari 20 tahun. Apa yang akan kamu lakukan kemudian? Apakah kamu akan menjadi staf tingkat atas dalam di sana? 20 tahun. Kamu tidak ingin melakukannya ketika diminta untuk mengundurkan diri. Dan kamu khawatir tentang perkembangan saya ketika saya diminta untuk mengundurkan diri. Jadi apa yang kamu ingin saya lakukan? Saya tidak mengabaikanmu untuk perkembanganmu. Saya tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Tapi saya sangat jelas. Bagaimana perasaan seseorang ketika dia stagnan untuk waktu yang lama? Sebagai staf tingkat atas, saya tidak suka pria seperti itu. Qinshan, apa yang bisa saya lakukan untuk memuaskanmu? Kita berdua tetap di perusahaan dan pergi ke kantor pusat bersama. Saya hanya orang seperti ini. Mungkin saja, orang lain suka menjadi staf tingkat menengah dan atas. Tapi saya hanya lebih suka ITU. Masih ada jalan panjang yang harus saya tempuh. Saya pikir kamu juga orang seperti ini. Tidak, saya pikir apa yang akan kita bicarakan hari ini. Saya pikir kamu akan membicarakan kehidupan masa depan kita dengan saya. Saya tidak berharap kamu akan membicarakan ini. Saya bukan Jiang Yilin. Dia bisa membiarkan ini berlalu. Saya tidak bisa. Qinshan, saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu hanya karena cintaku. Aku tidak ingin menjadi Jiang Yilin kedua. Cerita tentang seorang wanita yang ditinggalkan karena dia gagal menyeimbangkan dirinya dan pernikahannya. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Lin Wei, kamu meninggalkan pernikahanmu yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Jadi kamu sangat mengerti wanita seperti apa yang bisa memikat hatimu. Kunci rumahmu sekarang sudah tidak berguna. Jadi tinggalkan saja. Sekakmat. Ayah. Ibu. Apakah kamu berperilaku baik? Ibu, aku akan kalah lagi. Xiaomo. Ayo berhenti di sini, kerjakan PRMU sekarang. Apakah kamu sudah menyelesaikan semua tugasmu? Bagus.
Kamu akan hidup tenang jika semua hal sudah selesai. Mulai sekarang, kamu seharusnya menjalani hidup yang baik dengan Xiaomo. Dan kamu bisa tinggal di rumah ini seperti yang kamu lakukan di masa kecilmu. Aku akan memasak, mencuci piring, dan membersihkan rumah untukmu. Rumahku bisa lebih ramai jika kalian berdua tinggal di sini. Ayah, maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Masalah Lin Wei sudah lama berlalu. Jadi aku sudah siap. Xiaomo, bolehkah aku masuk? Sayang. Ayah. Ayah dan ibu bercerai hari ini. Di masa depan, aku akan tinggal bersamamu, oke? Apakah itu baik-baik saja? Aku berjanji padamu, kita akan hidup lebih baik. Ayah. Dia selalu mencintaimu. Jika kamu merindukannya, kamu bisa memberitahuku. Aku akan membawamu bertemu dengannya. Aku tidak akan ikut campur urusanmu dengan ayah. Apa itu baik-baik saja? Xiaomo. Aku tahu kamu sedih. Tapi kamu harus menjadi seorang pria. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Mama. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu tidak menjawab telepon. Ketika aku masih kecil, ayahku sering mengatakan padaku bahwa menghadap lautan akan membuat pikiranku tenang. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ketika ibuku meninggal, aku sering pergi ke pantai setiap hari. Setiap kali
Aku akan memegang segenggam pasir dengan erat. Aku hanya ingin memegang pasir sekuat tenagaku. Seolah-olah aku bisa mempertahankan ibuku. Tapi, pasir itu selalu jatuh dari tanganku. Semakin keras aku mencoba memegangnya, semakin cepat pasir itu jatuh. Baru kemudian aku menyadari bahwa beberapa hal yang bukan milikku pasti akan pergi. Kau sudah mengerti semuanya. Ayo pergi. Tapi seiring bertambahnya usiaku, aku melupakannya. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Bagaimana mungkin? Dan aku bahkan ingin memegangnya sekuat tenagaku. Apakah kamu merasa kasihan di hadapan seorang wanita yang gagal? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Kau benar tentang ini. Dari awal sampai akhir, jangan kita memikirkannya lagi. Besok adalah awal yang baru. Lepaskan aku. Bagaimana bisa semua pria seperti ini? Mengapa dia meninggalkan rumah yang begitu indah? Mengapa hidup tidak bisa berjalan? Kamu ingin merasa kasihan. Untukku sekarang aku tidak perlu Yilin. Lepaskan aku tidak butuh penghiburanmu. Jika kamu merasa panas, ada air dingin. Jika kamu merasa dingin, ada air panas. Kalau kamu Ada permintaan to tentang suhu air. Beritahu saya sebelumnya, supaya saya bisa siapkan. Sayang, bodoh kamu nggak tahu siapa yang saya hubungi. Ini tiba-tiba saja. Gimana kalau mandi bareng saya? Saya aja yang mandiin kamu. Gak apa-apa, ayo bareng-bareng. Ayolah. Xiao Han baru saja telepon. Dia bilang jangan diambil hati. Hari ini bukan salah kamu. Itu semua salah dia. Maaf, Kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Saya belum sempat minta maaf sama kamu. Enggak. saya memikirkan apa yang kamu bilang hari ini. Kamu benar, saya sedang tidak percaya diri sekarang. Saya ingin bercerai dengan kamu karena emosi yang membuat hubungan kita dalam masalah besar. Ketika saya kembali, saya ingin menanganinya dengan cara yang berbeda. Pada awalnya saya percaya diri dan toleran. Saya bisa menanganinya dengan baik. Dan seiring berjalannya waktu saya tidak bisa bertahan. Saya takut hubungan kita akan terluka lagi. Kenapa kamu tertawa lucu ya? Saya sedikit kurang percaya diri. Kalau kamu tiba-tiba bicara jujur sama saya. Saya tahu kamu tidak senang dengan Xiao Han.
Tapi ketika kamu bilang itu dengan jujur, saya tiba-tiba merasa kita bisa jujur satu sama lain. Saya takut kalau kita tidak berbicara satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain, kita akan berakhir dengan lebih banyak kesalahpahaman daripada yang bisa kita tangani. Saya pikir kamu melakukan hal yang benar. Ketika menyangkut hubungan, kita harus positif ketika menghadapinya. Karena saya tidak ingin seperti kakak saya. Nah, itu dia lagi. Jangan terlalu pesimis ya. Apa kamu sadar? Tidak ada yang datang menjenguk Xiao Han di rumah sakit untuk waktu yang lama. Apakah orang tuanya tidak tahu? Sebenarnya, dia tidak ingin ada yang tahu tentang itu. Orang tuanya bercerai saat dia berusia 5 tahun. Tidak ada yang merawatnya. Neneknya yang menjemput dan membesarkannya. Kemudian ibunya dan ayahnya mempunyai keluarga baru masing-masing. Jadi tidak nyaman untuk membawanya. Setelah neneknya meninggal, tidak ada yang peduli padanya, jadi saya pikir dia sekarang sendirian dan tidak terurus. Dan saya tidak tahu apakah dia akan bertahan. Jika saya tidak peduli padanya saat ini, apakah dia tidak akan kurang percaya diri dan lebih depresi? Jadi, apapun yang terjadi dengan Xiao Han, saya tidak pernah bilang akan meninggalkannya sendirian. Saya hanya ingin dia punya sedikit harapan dan kepercayaan diri. Jika kamu berdiri dari sudut pandang teman, kamu tidak ingin suamimu menjadi orang yang tidak berperasaan. Saya tahu. Saya sudah menikah, sekarang saya punya istri dan keluarga. Dan saya perlu mempertimbangkan perasaanmu. Jadi saya sudah memikirkannya. Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Xiao Han. Jadi percayalah pada saya, dan saya akan menanganinya, oke? Di mana kamu memukul kepalamu hari ini, tunjukkan padaku. Di sini. Sakit sudah bengkak semua. Biar saya peluk kamu, tenang. (387) C itu demam yang cukup tinggi. Mama minum air. Mama, kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa saya tidak berguna? Saya baik-baik saja, kamu masih seperti ini. Bagaimana bisa membuat saya lebih baik? Dengar, Xiao Mo bahkan tidak bisa menonton ini. Saya sangat menyesal untukmu. Saya senang kamu tahu. Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Ada sedikit lagi selesaikanlah. Kakek jaga mama ya. Masalah Lin Wei sudah selesai. Tapi pasti ada proses pemulihan dari perceraian. Ya. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya pikir saya bisa mengatasinya. Tapi setelah perceraian barulah saya sadar, selama 16 tahun ini, fokus saya selalu tertuju pada dia dan keluarga saya. Semua tiba-tiba hilang begitu saja, sepertinya runtuh. Tiba-tiba saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya, dulu ayah sering membawamu ke pantai. Saat kamu masih kecil, kamu selalu menangis. Kamu banyak menangis. Lama-kelamaan kamu mulai berhenti menangis. Setelah kamu berhenti menangis, nilaimu mulai membaik. Dan hubunganmu dengan anak-anak lainnya juga mulai membaik. Maksudku, masalah Lin Wei sudah berlalu. Biarkan masa lalu berlalu. Ketika kamu melepaskannya, pandanganmu akan berubah. Kamu akan tahu bagaimana menjalani hidupmu.
Di saat itu, Ayah, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari aku menangis sampai tidak menangis lagi? aku tidak ingat, sudah terlalu lama. Xiaomo benar. Aku agak tidak berguna. Ada pepatah yang mengatakan, harus membersihkan racun sebelum melihat hasilnya. Kamu harus membersihkan racun sebelum bisa melihat hasilnya. Ini adalah proses yang tidak bisa dilewati siapapun. Pepatah macam apa itu? Dulu saat mendengarmu berbicara aku merasa sangat bertele-tele dan tanpa makna tidak disangka. Apa yang dikatakan Presiden Jiang hari ini cukup menarik. Mulai sekarang, kamu bisa menjalani hidupmu sesukamu. Jangan hilang seperti hari ini lagi. Terima kasih, Ayah. Ayah, aku merasa ngantuk dan ingin tidur. Benar, tidurlah kalau kamu mau. Besok aku akan pergi ke rumah sakit dan membawakanmu obat. Apa kabarnya? Apakah masih sakit? Masih sedikit sakit. Perlengkapan pelindung dipasang kembali. Maaf? Tidak apa-apa. Lagi pula kemarin aku yang bersikeras untuk pergi. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang dikatakan dokter kemarin? Dia bilang kamu akan sembuh dalam beberapa minggu. Jangan berbohong padaku. Mengapa begitu pesimis? Kamu bahkan bisa menggerakkan kakimu. Apa kamu benar-benar serius? Kalau kamu pikir itu benar maka itulah kenyataannya. Kalau kamu pikir itu belas kasihan, setidaknya itu adalah bentuk belas kasihan. Sup tulang. Aku tidak mau sup tulang lagi lain kali. Aku sudah muak dengan itu. Oke, sekarang kamu seperti Buddha tua. Yifen, ayah. Mengapa kamu datang ke rumah sakit? Aku di sini untuk mengambil obat untuk adikmu. Kenapa kamu di sini? Biarkan aku sendiri. Siapa yang di rumah sakit? Lihat dirimu sekarang. Yuming memberitahuku bahwa kalian sudah berbaikan sekarang. Setelah berbaikan, lanjutkan hidupmu. Apa ini yang kamu sebut kehidupan yang baik? Aku menjalani hidupku dengan baik dan kamu tidak. Selain itu, siapa yang pernah mendengar istri merawat mantan pacar suaminya? Apa kamu khawatir tentang adikmu dan ayahmu? Dan itu sebabnya kamu harus menderita di rumah orang lain. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa kamu masih tertawa? Aku bahkan ingin menangis untukmu. Kalau kamu tidak bisa, hanya pulanglah. Aku bisa merawatmu, kamu tidak bisa berkompromi untuk adikmu dan aku di rumah orang lain. Aku tidak apa-apa. Yuming sangat baik sekarang. Dia benar-benar sangat baik. Lagi pula kamu tidak bisa melindungiku selamanya. Ketika kamu punya masalah dalam pernikahan, kamu harus menyelesaikannya. Pulang bersamamu adalah cara terburuk untuk melakukannya. Lagi pula ibu ingin kita bahagia sebelum dia meninggal. Kamu tahu semua tentang itu ya? Kapan kamu tahu? Aku sudah tahu itu. Jadi menurutmu kamu baik-baik saja sekarang? Semua tergantung pada diriku sendiri. Ayah, jangan khawatir tentang itu. Jaga baik-baik adikku. Ya, kamu sudah dewasa. Ayah semakin sedikit yang bisa dilakukan. Dan ayah tidak bisa melakukan segalanya. Ya, lihat dirimu, rambutmu semakin banyak uban. Jadi jangan khawatir. Bagaimana Chong Mingjie memperlakukanmu? Apakah dia masih membeli produk kesehatan itu? Ayah, tidakkah kamu merasa terlalu ikut campur?
Jangan tanya aku itu. Kamu harus membelikan obat untuk adikku. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Oke, terima kasih. Kenapa kamu berjalan-jalan? Ketika kamu hamil, aku hamil. Dan masih khawatir tentangmu, betapa murah hatiku. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Yilin? Dia kena flu, bukan masalah besar. Biarkan dia bahagia sekarang. Ini kesempatan bagus sekarang. Apakah kamu mencoba membunuhku dengan tidak melakukan apa-apa? Kamu harus melakukan sesuatu, kan? Agak memanfaatkan seseorang. Tidak, itu disebut bantuan tepat waktu. Yilin adalah yang paling membutuhkan sekarang. Dan yang paling takut dengan hubungan sekarang. Itu sebabnya kamu harus berhati-hati. Itu tidak terlalu sulit untukmu, kan? Tentu saja tidak dulu. Tetapi agak sulit untuk menaruhnya pada Yilin sekarang. Itu cinta sejati. Jadi aku meminta bantuanmu. Oke, aku akan memberimu tip. Apa yang kamu pikir dia butuhkan sekarang? Istirahat, sembuh, tidak apa-apa. Aku bisa menunggu, aku bisa memberinya waktu. Kamu benar, tapi dia akan keluar dari ini segera. Aku pikir yang dia butuhkan sekarang adalah pekerjaan. Aku sudah menyiapkannya dengan firma akuntansi. Bukan itu tempat dia berasal. Aku yakin dia ingin memulai dari sana lagi. Kamu benar-benar ahli dalam cinta. Kenapa itu terdengar aneh bagiku? Aku pikir kehidupan pernikahanmu semakin baik setiap hari. Itu perlu. Semuanya bergerak dan mengejutkan. Kamu harus iri. Bisakah kamu tidak terlalu sombong pada kami yang masih bujangan? Perhatikan karaktermu. Ini pahit sepahit hidup. Kalau kamu sudah sembuh dari pilekmu, keluarlah dan hirup udara segar. Ibu duduklah, aku akan tunjukkan sebuah keajaiban. Kapan kamu belajar sulap? Kakek 1, 2, 3 berubah. Dang, kamu mengubahnya menjadi uang. Ini sangat vulgar, aku tidak suka. Tidak mungkin sulapku vulgar, kakek. Ini, lihat ini, uangnya berubah. Dang. Lumayan, ada lagi, tentu saja, kakek. Ini 1, 2, 3 berubah, dang. Perahu ibu ini untukmu. Ibu tidak bisa melakukan sulap. Kamu hanya melakukan bagian terakhir. Mudah, buka perahunya. Buka perahunya. Sayang, kamu melakukan sangat baik dalam ujian itu, hebat. Tapi jangan sombong, aku tidak akan bagaimana dengan sulap. Untuk menghiburmu. Dia menggebeskan seminggu penil. Di pamannya berlatih trik sulap. Benarkah ya? Ibu, aku senang melihatmu tersenyum. Aku punya sampah untuk dibersihkan. Beri ibu sedikit waktu. Mengapa membuat minuman kalau hanya kita berdua? Terima kasih sudah begitu baik pada Xiao Mo. Anak itu sekarang punya banyak akal. Dia menghiburku setiap hari. Dulu aku memperlakukan mereka seperti anak-anak dan selalu berpikir kita orang dewasa yang merawat mereka. Tapi sekarang aku sadar dia punya banyak energi, meskipun dia masih sangat muda. Ya, dia sekarang sangat bijaksana. Aku sangat menyukainya. Setelah menyelesaikan perceraianku dengan Lin Wei, aku benar-benar bingung. Aku punya kedamaian sepenuhnya ketika melihat anakku setiap hari. Dia adalah segalanya bagiku. Jadi aku harus kuat untuknya, Yuming. Kamu mengajari Xiao Mo sulap. Kamu pasti melakukan banyak pekerjaan sendiri. Tidak, betapa pintarnya aku. Terima kasih.
Ini benar-benar tidak merepotkan. Kurasa kamu sudah berubah. Kamu terlihat lebih bertanggung jawab. Adikku tidak kembali dengan sia-sia. Maaf aku mengecewakanmu. Pria yang dulu selalu menemaniku menjengukmu tidak akan datang lagi. Ayah akhir-akhir ini kurus karena aku. Pria tua yang dulu begitu cerewet, kini sangat pendiam. Aku melihatnya berbicara sendiri dengan fotomu. Kamu bisa membujuknya untuk berpikir lebih baik. Semoga ayah diberkati. Aku baik-baik saja, Ma. Jangan khawatirkan aku. Saat kecil dulu aku merasa begitu tinggi. Setiap kali memanjat ke sini bersama ayah. Ada banyak hal lucu saat kita masih kecil. Kamu membuatku takut. Kita akan menjadikan hari ini hari yang indah. Aku akan mengembalikan Jiang Yilin yang dulu. Jiang Yilin, Jiang Yifan, kalian di mana? Aku di sini. Ini kunci rumah. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Buang saja. Lagi pula aku harus mengganti kuncinya. Apakah ini tentang hal lain? Aku ingin bertemu Xiao Mo. Kau tidak bilang itu sebelumnya. Dan dia tidak meminta untuk menemuimu. Bukan bermaksud menyinggung, aku hanya ingin menghormati anak itu. Yilin, kamu sudah melampiaskan amarahmu. Dan aku sudah mengundurkan diri, apalagi yang kau mau dariku. Qinshan tidak mengundurkan diri, selamat. Akhirnya kau menemukan wanita yang lebih pintar dariku. Yilin, bisakah kau berhenti membicarakan Qinshan? Aku hanya merindukan anakku. Aku ingin bertemu anakku, oke. Dulu aku pergi kerja setiap pagi dan menemuinya saat pulang malam. Sesederhana itu. Bisakah kau berhenti melakukan itu? Siapa itu? Aku datang ke kantor bersama anakku dan kau bahkan tidak mau menemui kami. Kau masih berpura-pura tidak mendengar saat Xiao Mo berteriak seperti itu. Ada apa di mana kau merasa tersakiti? Mengapa kau harus mencari kehangatan di sekitar anakmu? Ngomong-ngomong, aku sudah menghapus WeChat MU. Jangan panggil aku apapun yang terjadi. Kamu bisa kirim pesan tentang anak itu.
Ini Xiao mau coba ikan buatan Mama. Ayah kamu makan dulu. Ini tidak sebagus milik kakek, oh benarkah? Kalian berdua mau menyuap aku? Aku akan berikan koki terbaik kepada Yai. Paling banyak menyuap. Bagus kamu memberi penghargaan, jadi katakan padaku. Bagaimana aku menyuapmu? Aku ingin seorang mama. Yang aktif dan bahagia seperti dulu. Dan aku ingin seorang kakek. Yang banyak bicara seperti dulu. Yah, kakek akan umumkan sekarang bahwa Mama akan sangat aktif dan bahagia mulai sekarang. Dan kakek juga menjadi banyak bicara. Aku banyak bicara sekarang. Aku mulai cerewet. Ikan ini sangat kuat. Ia berjuang keras, dan aku menangkapnya. Kail hampir patah. Dan tali hampir putus, ia sangat kuat. Ia lari, dan aku menarik pancing. Dan hampir menarik kailnya. Dan tali pancing kakek Bersulang-bersulang. Ini bersulang-bersulang. Sayang, Mama janji padamu untuk aktif. Dan bahagia mulai besok, oke? Bagaimana kamu bisa aktif? Aku akan pergi ke toko bahan bangunan dan furnitur. Kamu ingin mengubah rumahmu. Ayah, ini tidak sedramatis yang kamu katakan. Aku hanya ingin mengatur ulang dekorasi dan furnitur di rumah. Dulu ada orang lain yang punya keputusan akhir. Sekarang aku akhirnya bisa membuat keputusan sendiri. Aku hanya akan mengaturnya untuk Mama bersulang. Bersulang minum ini. Apa yang kamu lakukan? Aku menunggumu. Aku tahu kita berbeda. Dalam arah dan cara hidup. Aku pergi ke perusahaan kecil, di mana aku masih menjadi direktur penjualan. Aku yang terbaik ketika sampai di sana. Kamu benar, aku mungkin bukan orang yang kamu inginkan. Aku mungkin tipe orang yang kamu cari. Hanya saja kamu mungkin belum terbiasa dengan cara hidup kita sekarang, karena mungkin terlalu berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya. Aku khawatir setelah aku menyesuaikan diri dengan hidupmu, jarak antara kita akan semakin besar. Aku tahu kita berdua sulit berkompromi. Bisakah kita mengambil langkah kecil? Kemana kamu pergi? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak terlibat lagi, aku tidak peduli. Tapi tolong coba terima hidup bersamaku. Oke. Jangan lepaskan. Kita tidak mudah untuk bersama. Jangan pergi, oke? Kamu akan ke perusahaan baru. Ini hadiah untukmu, kamu suka. Jangan pergi, oke? Dia sudah bosan dengan sup tulang, jadi aku buatkan dia sup ayam. Ya, hari ini cukup berangin di luar. Jangan khawatir, aku tidak basah. Sayang, aku di sini, aku akan masuk.
Aku harus pergi dah. Aku datang. Akhir-akhir ini hari yang aneh hujan. Terus turun saja. Ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, rematik itu masalah lama. Bagaimana bisa baik-baik saja? Biar aku panggilkan dokter untukmu. Aku tidak berani menyentuhnya, itu luka lama. Itu luka lama dari bertahun-tahun lalu. Sakit saat hujan. Akan baik-baik saja saat matahari muncul. Yifan, kamu cek blog Dewa Hujan. Dan lihat berapa hari dia akan tinggal. Suruh dia pergi ke gurun Afrika. Jam berapa? Tidak bercanda, aku tidak bercanda. Aku tahu plester yang bagus untuk rematik. Aku bisa bawa 2, kamu bisa coba. Apa kamu bercanda? Aku masih punya sesuatu di pinggangku. Ya, apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa coba jika kamu suka, oke? Biar aku yang angkat teleponnya ya. Hei kakak Yifan, ada cara nggak? Untuk mengobati rematik. Itu butuh plester. Nggak pakai plester. Dia nggak bisa menempelkannya di pinggangnya sekarang. Dia sedang memakai alat pelindung. Kalau begitu kompres panas mungkin bisa membantu. Cara termudah adalah menggunakan botol air panas. Terus ganti airnya. Terus tempelkan padanya dan mungkin bisa membantu. Oke, baiklah, kamu bisa mencobanya. Halo, selamat datang. Kamu bisa lihat ada tempat tidur dan kasur. Oke, Kami spesialis di tempat tidur dan kasur di sini. Kasurnya diimpor dari Jerman. boleh kita coba ini, kamu bisa mencobanya, rasakan. Apakah itu oke? Bilang saja kalau panas. Apakah Wang Yuming mengizinkanmu keluar semalaman? Dia harus setuju, kakakku bilang begitu. Sakitnya lebih parah di malam hari. Apakah dia tidak datang? Dia sibuk. Pulang saja. Apakah kakimu tidak akan sakit saat aku kembali? Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Hanya mencoba membuatmu lebih baik. Aku belum pernah melihat seseorang begitu baik pada saingan dalam cinta. Apakah kamu berpura-pura seperti itu? Atau kamu benar-benar tidak membenciku? Jujur saja, aku tidak pernah ingin membencimu sebelumnya. Aku sangat menghargaimu. Jangan pikir aku akan lunak. Sampai kamu bisa berdiri, aku bisa berdiri. Oke. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu. Apakah kamu tahu bagaimana aku mendapatkan luka lamaku? Ayo jangan bahas itu sekarang. Pergi tidur saja. Orang tuaku bertengkar hebat. Sebelum bercerai mereka menghancurkan TV. Dan itu mengenai pinggangku. Lalu mereka bercerai dan mengirimku ke rumah nenekku. Aku mulai melakukan berbagai hal gila. Aku sudah melakukannya semua, berkelahi, menghancurkan jendela. Aku hanya ingin mereka memperhatikanku. Mereka hanya peduli tentang rumah baru mereka. Yang mereka lakukan hanyalah memarahi saya. Mereka bahkan tidak mau mengutuk lagi. Mereka bahkan tidak mau melihat saya dan kemudian saya menjadi lebih gila. Saya tidak mencoba menarik perhatian mereka. Saya hanya mencoba melupakan betapa saya membenci mereka. Secara bertahap saya mulai menyukai kehidupan seperti ini. Lanjutkan, kenapa tidak? Saya pikir Anda tidak ingin mendengarnya dan sudah pergi. Saya mendengarkan, silakan lanjutkan. Saya tidak punya teman, mereka semua takut pada saya. Kecuali Wang Yuming. Setelah nenek saya meninggal, dia adalah satu-satunya yang saya miliki. Saya ingin menikah dengannya. Tapi ketika saya memikirkan orang tua saya,
Saya takut dengan rumah. Bahkan sedikit jijik. Saya ingin melarikan diri dan menjalani hidup yang tidak ada hubungannya dengan rumah. Tapi kami tetap tidak bersama. Sampai cedera ini. Saya koma selama setengah hari sebelum saya diselamatkan. Saya pikir saya sudah mati. Saya melihat nenek saya. Nenek saya berkata kepada saya, "Lihat betapa beruntungnya masih hidup. Jika kamu selamat, jangan takut dan berhenti membenci. Kembali ke hidupmu dengan Yuming. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi." Dia sering datang ke rumah sakit setelah cedera saya. Dirawat begitu lama. Saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak sekuat dulu. Saya hanya seorang wanita. Saya membutuhkan seseorang seperti itu di sekitar saya. Pria ini tidak ada yang lebih cocok daripada Wang Yuming. Apakah Anda mulai membenci saya? Saya sama sekali tidak berterima kasih kepada Anda. Tidak, saya cukup mengerti Anda. Berhenti merasa kasihan pada saya itu tidak berguna. Jika itu berguna, saya tidak akan merasa kasihan pada Anda. Waktunya tidur. Kamu tinggal di sana, aku juga bisa bantu kamu masak. Kenapa kamu menganggapku seperti anak kecil? Jangan khawatir, aku bisa masak. Atur hidupmu dengan baik saat kamu kembali. Tinggalkan Xiaomo untukku, Xiaomo. Maukah kamu tinggal bersama kakek di rumah ini? Aku mau dan ingin main catur dengan kakek. Aku juga bisa main catur denganmu. Ibu, biarkan aku tinggal di sana. Sudahkah kamu berdiskusi dengan kakekmu diam-diam? Oke, tinggallah di sini dan dengarkan kakekmu. Masuk, lihat-lihat. Yilin, kenapa kamu pindah ke sana begitu cepat? Aku tinggal di rumah ayah lebih dari setengah bulan. Aku malu kalau tinggal di sana terus. Apa yang kamu pikirkan kenapa aku merasa berbeda? Apa tidak apa-apa? Sekarang lebih baik benar-benar tidak apa-apa. Ya, nyaman? Dulu aku harus mendengarkan orang lain. Sekarang aku bisa mengambil keputusan sendiri. Aku tahu kalian semua khawatir padaku. Aku baik-baik saja dan sudah memikirkannya. Jangan khawatir, aku akan menjaga Xiaomo untuk hidup lebih baik. Oke kakak, kalau kamu bisa berpikir seperti ini, kita lega. Aku pikir Yilin berbicara dengan sangat baik. Sebagai wanita kita harus berpikir untuk diri sendiri. Apakah menikah atau tidak?
Sebagai wanita lajang yang mengatakan sesuatu secara logis, Yilin. Kita menunggu kamu untuk memperkenalkan seseorang pada kita. Sejujurnya sudah terlalu terlambat. Aku berencana untuk kembali ke pekerjaan lamaku. Oke, aku akan ambilkan air untukmu. Sekarang berbeda warnanya, dulu seperti apa? Warna terang seberapa terang? Bersikap baik kamu di depan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Jengkel dengan orang lain mungkin. Aku memikirkan Xiaomo yang bukan anak kecil lagi. Kakakku masih perlu memikirkan. Masalahnya, Itu namanya takdir masih dalam perjalanan. Ada seseorang yang lebih baik menunggu kakakmu. Kakakmu sangat hebat. Dan memiliki hati yang besar. ada apa? Hari itu, kami semua tidak bisa menemukan di mana dia berada. Dia menjadi jauh bunuh diri. Ternyata dia lebih kuat dari kami. Maksudmu apa? Tidak ada, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin melihat kesenangan. Dan berpikir itu tidak cukup buruk. Hanya memuji saudara perempuanmu. Aku pikir saudara perempuanmu percaya diri dan kuat. Apa itu artinya? Meskipun dia tua masih memikat. Sakit sekali, katakan lagi. Katakan tidak, aku tidak begitu. Dia tidak tua, oke? Itu benar-benar mencubitku? Aku bertahu, kamu tipikal. Yang benar-benar menyakiti seseorang saat bercanda denganmu, kamu tahu? Sakit sekali, biar aku sentuh. Kamu pantas mendapatkannya. Aku beritahu kamu, saudara perempuanku lebih kuat sebelumnya. Sekarang hanya setengahnya. Aku percaya apa yang kamu katakan. Itu bahkan bukan masalah bagi wanita untuk bercerai, kan? Itu contoh yang baik bagi wanita untuk melakukan serangan balik setelah bercerai. Lihat, itu hanya awal untuk saudara perempuanku. Aku perlu mengingatkanmu bahwa jangan mengutuk secara pribadi. Ketika sesuatu terjadi pada saudara perempuan atau temanmu, kamu harus membimbing mereka dengan benar. Hanya membujuk untuk kembali bersama. Jangan menyembah secara membabi buta, mengerti? Mr. Wang, jika kamu berani menyakitiku nanti, pikirkan tentang saudara iparku. Lihat ke depan sesuatu yang lebih baik, oke? Kamu tidak bisa menahannya. Kamu tidak bisa bercanda seperti itu denganku. Apa yang disebut bercerai juga tidak apa-apa. Kamu tidak bisa mengatakannya sembarangan, kamu tahu itu? Baiklah, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh itu. Komunitas taman teratai itu di Changsha. Nama yang tidak modis. Apakah itu komunitas tua? Sengsin. Bantu saya memesan tiket pesawat ke Changsha. Oke. Kamu akan pergi ke Changsha. Ivan, kalau mereka tanya kenapa saya pergi ke Changsha, katakan pergi dinas. Untuk berkomunikasi dengan klien di rumah sakit. Jangan bilang rahasianya. Bos, Yilin datang. saya ingin bicara denganmu. Ayo duduk. Serius banget, ada apa? Apa yang terjadi? Katakan. Saya ingin mengundurkan diri. Xiaoli, buatkan 2 cangkir kopi, oke? Kenapa saya selalu baik padamu? Kau punya waktu bebas komisi lebih tinggi. Kenapa kau begitu tidak baik? Kau tahu situasi saya. Saya ingin kembali ke kantor akuntan untuk melakukan pekerjaan saya lagi. Benarkah? Jika kau melakukan ini, saya tidak bisa menghentikanmu. Kau membuang bakatmu bekerja di sini. Tapi kau harus menyerahkan sumber daya koneksi di tanganmu dengan baik, terutama klien utama. Itu Hans Hijie. Lihat dirimu. Ingat saja sumber daya koneksi itu. Tentu saja itu menguntungkan bagimu. Pernikahanmu
Saya akan atur untukmu. Tidak, itu urusan saya. Kamu tidak perlu mengaturnya, tidak baik. Ada banyak orang yang mengantri untukmu karena kondisimu. Dalam 2 bulan. Itu bukan yang saya maksud. Saya pikir saya tidak mempertimbangkan sesuatu tentang pernikahan saya. Hanya ingin membawa anak saya hidup lebih baik. Oke, ketika kamu punya waktu ingat untuk kembali. Jangan khawatir, saya tidak ingin melepasmu. Sayang, dan saya ingin minta cuti. Hal buruk mendengar nada bicaramu. Ini hal yang bagus, pasti hal yang bagus. Proyek dengan rumah sakit hampir selesai. Jadi, aku perlu pergi dinas sekarang. Dan detail proyek itu harus dibahas dengan mereka. Aku tidak mengerti. Berapa lama waktunya? 2 hari. Kalau sukses mungkin. Aku akan pulang besok malam. Kemana kamu pergi? Changshu ya, Changshu. Oke, pergi. Kamu bicara ragu-ragu. Sepertinya aku terlalu tegas padamu. Apa aku tegas? Tentu tidak, sayang, kamu sangat Bijaksana ya, aku sudah ingat. Pergi, hati-hati di jalan. oke. Aku akan bawa kepiting berbulu saat pulang. Changshu. Apa Changsha ada kepiting berbulu? Ngeces. Cepat ya. Kerja bagus. Ini siaran langsung dan tim ini hampir menang. Aku nonton serial TV yang tidak boleh diganggu, tapi ayah ibu aku datang. Oke, Fan, kamu sudah makan malam? Ya sudah. Yuming tidak pulang bersamamu. Dia akan pergi dinas ke Changshu. Dan dia akan bawa kepiting berbulu. Benarkah ya perusahaannya sudah lebih maju? Perusahaannya sudah lebih maju. Ada apa? Abaikan saja dia. Aku ingin tanya kamu. Apa ada masalah dengan adikmu dan ayahmu? Ya, adikku sudah tinggal di rumahnya sendiri. Begitu saja, bagus, sudah jelas. Itu salahku bicara banyak waktu itu. Ayahmu tidak bilang apa-apa tentang itu. Jangan terlalu dipikirkan. Lihat, dia begitu toleran, kamu juga pintar. Aku pikir ini juga peringatan untukmu. Melalui hal ini, kalian berdua harus hidup secara realistis, jangan serakah. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan dan berada dalam posisi yang sangat canggung, yang tidak bisa diselesaikan melalui sesuatu antara kakakmu dan kakak iparmu. Kurasa kalian berdua harus menangani sesuatu tentang Xiaohan. Ibu pasti bilang aku mau mandi. Nggak sabar? Aku lagi nonton sinetron. Di depan kamu. Dia yang menemukanmu. Aku mengerti maksudmu. Aku cuma mau tanya. Apakah Xiaohan tahu kamu kesini mencari aku? Jadi aku nggak bisa ikut kamu. Xiaohan sudah bilang ke kamu. Apa yang terjadi sebelumnya? Dan aku tahu itu. Bibi kurasa dia terlalu muda, sehingga nggak bisa mempertimbangkan semua pilihan pada waktu itu, dan kamu nggak seperti yang dia bilang. Kamu salah, kami seperti yang dia bilang. Dan aku nggak bisa sekarang. Aku menjalani hidupku sendiri. Dan Xiaohan sudah kecewa pada kami. Nggak, Bibi. Meskipun dia kecewa,
Dia anakmu juga dan kamu ibunya. Hanya sebuah konsep. Kamu nggak percaya seberapa kuat ikatan keluarga itu. Ketika dia masih kecil, aku bisa meninggalkannya sendiri. Sekarang dia bukan anak kecil lagi. Aku bisa meninggalkan apapun. Meskipun aku bukan dokter. Aku nggak bisa banyak membantunya sekarang. Bibi, apakah ini pemikiranmu yang sebenarnya? Kamu datang dari jauh untuk sampai ke sini. Aku nggak ngomong sesuatu yang nggak ada artinya. Aku mau memperbaiki diri. Berlatih kaligrafi bagaimana menurutmu? Kamu siap memindahkan seluruh toko buku ke rumahmu. Hampir. Apakah kamu mau ikut ujian CPPA? Aku sudah lulus itu di kuliah. Saya belum bekerja selama 6 tahun. Beberapa pengetahuan berbeda. Saya perlu mempelajarinya lagi. Ada begitu banyak pengetahuan, hanya buku-buku itu. Biarkan saya mengambilnya. Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan. Akan saya teruskan pesananmu di biro jodoh ke rekan-rekan saya, oke? Tidak, saya tidak tertarik kencan. Jangan lakukan itu, agar saya bisa menghilangkannya. Jangan untuk seseorang yang tidak mungkin membuang waktumu. Pertama-tama, saya ingin menunggu kamu istirahat sebentar lalu berdiskusi denganmu. Tapi sekarang kamu menyebutkannya lagi. Akan saya katakan langsung padamu. Cinta. Kamu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Kecuali waktu. Jadi saya katakan, jangan buang waktu. Itulah jawabannya. Saya pikir kamu harus terus mencari seseorang yang kamu cintai. Pergi. Jangan tidur dulu, kenapa kamu menelepon saya? Saya siap menelepon anak saya. Saya hanya ingin mengingatkanmu untuk tidur lebih awal. Kamu tidak bisa membaca begitu banyak buku sekaligus. Ambil waktumu. Kalau saya tidak bisa mengisi celah 6 tahun saya berusia 40. Kamu bisa melakukannya. Saya percaya padamu. Terima kasih atas kepercayaan butamu. Apakah kamu ingin pergi ke perusahaan Sida? Saya pernah bekerja di Sida sebelumnya. Tidak menarik untuk bekerja di sini lagi. Dan Cina bertujuan mendukung perusahaan domestik. Saya ingin mencari perusahaan domestik. Apakah kamu mau pergi ke Changke? Ayah, sudah terlalu larut, kenapa kamu tidak tidur? Saya tiba-tiba memikirkan satu hal, dan ingin bertanya padamu. Saya ingat waktu saya masih kecil. Kamu bertengkar dengan ibu saya. Bahkan ingin bercerai. Dan keluar rumah untuk waktu yang lama. Dan kemudian kamu tidak menghubungi kami. Bahkan tidak menelepon kami. Aku ingin bertanya, apakah kamu tidak merindukan kami? Pada saat itu. Mengapa kamu tiba-tiba ingin menanyakan hal itu? Apakah kamu akan menangani proyek? Ya, tapi aku mabuk jadi tiba-tiba memikirkannya. Jangan sebutkan setengah tahun itu. Itu bisa dianggap sebagai neraka. Aku sangat merindukanmu. Beberapa hari ini, aku menunggu di bawah. Aku pergi setelah lampu dimatikan. Meskipun aku marah dengan ibumu, aku masih khawatir tentang anak-anak kita. Mengapa kamu menyadarinya? Aku berkata pada diriku sendiri, bersabar, dan kemudian pergi. Jadi aku menahannya selama lebih dari setengah tahun, tapi aku tidak tahan. Waktu bisa menghapus segalanya. Tapi bukan anak.
Aku merindukannya jika aku pergi dari rumah untuk waktu yang lama. Aku tahu. Selama bertahun-tahun kamu tidak bisa melupakan ini. Tidak, ayah, aku bisa melupakan hal ini. Mungkin ibuku tidak bisa melupakan hal ini. Seperti yang disebutkan, oke, aku akan menutup telepon. Tidur lebih awal, selamat malam. Kamu hamil tapi masih pergi keluar. Jangan takut suamimu marah. Dia rentan jika dia tidak tahan. Bisakah kita tidak membicarakan dia? Tugas terpenting hari ini adalah membantu Yilin berpakaian rapi dari ujung kepala hingga ujung kaki, menjadikan penampilannya menawan di perusahaan barunya. Itu sangat hijau, tidak? Apakah perusahaanmu baik? Apakah Hans Hijie membantumu bergabung? Kamu tidak takut diancam olehnya karena ini? Dia bukan orang seperti itu. Hans Hijie baik. Aku tidak mempertimbangkan siapapun sekarang. Yilin, kamu bisa memikirkannya. Kamu baru saja bercerai dengan Hans Hijie, yang sempurna. Jika kamu bisa berkencan dengannya, Lin Wei akan marah. Bisa nggak kamu jangan sebut dia? Tentu aku bilang aku cuma punya 1 jam hari ini. Cepetan. Kami temani kamu belanja. Kamu bahkan udah atur waktu ya? Ada hal lain yang perlu dikerjakan. Aku mau kreambat. Kamu baik banget sama diri sendiri. Kan kamu yang bilang suruh aku berdandan bagus dan... Aku pakai uang sendiri. Nggak buruk kok, taruh lagi aja. Kurasa lebih baik pakai uang orang lain. Kalau kamu suka pakai uang orang lain. Siapa dan di mana dia? Makuo. Porsche. Awas perutmu. Xiaohan bilang kasih kartu ini ke kamu. Passwordnya 4 angka terakhir nomor kartu. Dia maksud apa ya? Bukannya dia butuh uang buat berobat? Aku nggak tahu, Tante. Tapi, dia mau ngapain sih? Kenapa dia atur begitu? Aku juga nggak tahu, Tante. Kamu kok nggak tahu? Kamu nggak tahu tapi bisa tebak nggak? Kita nggak ketemu selama ini. Dia tiba-tiba kasih aku kartu. Dia maksud apa ya? Jangan-jangan dia ada pikiran ekstrim. Kamu bilang kenapa kamu kesini cari aku. Sekarang kamu harus temani dia terus. Tapi Tante, dia satu-satunya temanku. Aku nggak bisa temani dia terus. Telepon dia sekarang. Biar tahu dia lagi ngapain. Dia nggak angkat. Halo? Yuming, ada apa? Hei. Yuming, ada apa nih? Halo? Hei Yuming. Ada apa? Aku minta maaf sama dia. Dan aku nggak ketemu dia karena kesalahanku. Sayang kamu datang. Kamu pulang lebih awal, ada kejutan. Kemarilah pelan-pelan. Lihat ini. Ya Tuhan. Aku suka tempat tidur bayi ini, sangat lucu. Aku dapat diskon 30% ini sampel. Taruh di sini selama 3 bulan seperti yang baru. Formaldehida juga lebih sedikit. Suami, kapan kamu memilihnya? Awal aku sudah bilang. Aku mendaftar di situs ibu dan bayi. Dan juga situs ibu. Aku belajar dari mereka. Lihat semua pakaian di sana.
Direkomendasikan oleh mereka. Wow, kualitasnya lebih baik. Apa ini oke? Suami kamu hebat. Jika kamu melakukan ini, aku tidak perlu memikirkan apapun. Aku sudah bilang. Kamu hanya perlu melahirkan bayi. Aku akan menangani hal lainnya. Apapun yang ingin kamu lakukan. Bilang padaku, aku akan membantumu segera. Oke, aku perintahkan kamu untuk memasak sekarang. Baik, kita lapar, oke? Oke. Dan cium aku. Bau apa itu? Parfum? Suami, Jangan bohong padaku. aku jalan-jalan dengan Yilin dan yang lain. Sebentar. Dan kemudian aku melihat parfum Chanel bernama Fifth, yang baunya enak. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan sedikit. Hanya sedikit. Kamu bilang kamu ada rapat kemarin. Kamu pergi kemana? Nonton film bicara jelas. Nonton film apa namanya? Violent Block. Film yang buruk. Tidak baik untuk bayi kita, aku bosan. Oke, tenang. Ini bukan salahmu. Atau aku panggil ibu untuk menemanimu. Tidak, biarkan ibu menemanimu. Biarkan ibu menemanimu, tidak. Ibuku bilang dia ingin menemaniku sejak awal, tapi aku tidak membiarkannya melakukan itu. Suami aku jarang keluar nanti. Oke, tapi sebelum kamu pergi, kamu harus telepon aku untuk mendapatkan persetujuanku. Tapi kamu harus setuju, kalau tidak aku akan marah. Sama seperti bayi kita. Kamu bermain nakal ya? Masak dulu. Mengerti. Nak, kamu datang, ibu kamu lelah. Oke, berikan padaku. Kenapa kamu begitu senang? Apa yang kamu lihat? Ya, aku senang. Katanya anak laki-laki akan merindukan istrinya jika dia pergi setelah menikah. Kamu berbeda, sangat patuh. Kamu peduli pada ibumu saat pergi dinas. Apa yang kamu bicarakan, mana Ivan? Di ruang tamu, lihatlah. Istri. Aku pulang. Lapor kembali dari cuti. Apa maksudmu dengan melihatku? Matamu membuatku panik. Kamu bicara jujur. Apa yang kamu lakukan? Aku. Yang Xiaobao. Kenapa berhubungan dengan yang Xiaobao? Ya, aku tidak ada hubungannya dengan yang Xiaobao. Kamu yang menyebut yang Xiaobao. Apakah kalian berdua sudah berdiskusi sebelumnya untuk menipuku dan tidak memberitahuku yang sebenarnya? Untuk membiarkanmu menemukan kekasihmu. Kamu tidak bisa mengatakannya sembarangan, kamu. Tapi kamu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak tahu? Atau hanya berpura-pura? Aku tidak bercanda. Jangan menipuku. Wajah bersalah dan berbohong. Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak berbohong, percaya atau tidak. Apakah kamu benar-benar marah? Kamu tidak bisa bercanda seperti itu denganku. Aku tidak tahan meskipun hatiku kuat. Aku takut. Kamu akan menjadi sama seperti mantan saudara iparku. Lihat kamu. Benarkan, tidak sesuai dengan kriteria itu. Ada apa? Benarkan. Benarkah? Aku salah, sayang. Aku salah terus. Dan aku akan memberikan hatiku padamu. Itu tidak berhasil dengar saat aku kembali. Kamu tidak perlu membantuku melepas bajuku. Duduk saja di sini menatapku dan berbohong padaku. Menarik ya? Jangan sentuh aku, kamu tidak perlu menghiburku. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku buru-buru, aku mau tanya. Di mana kepiting berbulu itu? Benar? Di mana mereka?
Bos Han sudah bilang sesuatu tentang kamu. Kita bertanggung jawab untuk pekerjaan audit perusahaannya. Jadi kita bilang langsung. Kamu dulu sangat hebat. Tapi kamu sudah tidak melakukan pekerjaan audit selama 6 tahun. Ada banyak hal baru yang perlu dipelajari. Dari posisi dasar. Bisakah kamu menerimanya? Tidak masalah. Panggil Feng Juan dari grup audit ke sini. Manajer ini Feng Juan. Ini Jiang Yilin. Dia akan bekerja di grupmu. Halo. Istirahatlah, ini rekan baru kita. Jiang Yilin. Kenalkan diri kalian padanya. Hai, aku Liming Hai Wang Fang. Halo, namaku Helei Hai Wang Qi. Hai, aku Hao Jie, kamu duduk di sini. Ini tempat dudukmu. Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan inventaris Tidak, perusahaan Jiang di siang? Yilin, kamu kerjakan sore ini. Halo. Benarkah? Bagus, aku segera pergi. Li, halo, hai, panggil aku Paman Li. Hanya kamu. Oke, datang ke sini. Setiap tahun sama saja. Hanya menyuruhku mengerjakan inventaris. Jadi kita saja yang mengerjakannya. Kamu tidak mempersiapkannya. Aku sudah menyiapkannya untukmu, ayo pakai. Ikut aku masuk. Dingin di dalam, kenapa perusahaanmu tidak mengirim? Rekan kerja pria ke sini. Mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Kamu sebenarnya seorang akuntan. Perusahaanmu seharusnya mengirim penilai untuk melakukannya. Kamu hanya perlu memeriksa tagihan. Aku bisa melakukan semua pekerjaan. Firmamu mengirim seorang wanita. Tidak masuk akal bagiku untuk membantumu. Terima kasih, Paman Li. Masuk tante ruangan ini. Mungkin kecil. Benar, aku belum mengatakannya padamu. Rumah sakit dekat dengan rumah. Beberapa menit berjalan kaki ke sini. Dia makan apa siang tadi? Jangan khawatir, ibuku sudah memasak. Istriku akan mengirim makanannya. Aku akan pergi bersamamu. Tapi jangan khawatir. Reaksinya saat melihatku. Aku sudah siap secara psikologis. Yuming. Alasan kamu mencariku bukan hanya untuk membuka pikirannya. Apakah kamu tidak ingin dia mengganggumu lagi? Dan aku tidak takut masalah. Istriku juga bisa memahaminya. Hanya saja, tante kita akan tinggal lama. Aku akan mengatakannya padamu selangkah demi selangkah. Hei, lihat. Aku akan memindahkannya jika tidak ada masalah. Tunggu sebentar. Ada apa? Apa yang salah? Kamu sangat hati-hati. Apakah tidak apa-apa? Paman Li, ada apa denganmu? Kelemahan lama. Hernia nukleus pulposus. Aku tidak tahu sendi mana yang sakit. Istirahat yang cukup. Saya pikir penyakit ini tak bisa bertahan di tempat sedingin ini. Jadi kamu istirahatlah, aku yang akan menyelesaikannya. Pergi cepat. Orang sibuk akan datang. Kenapa kamu kemari? Aku akan tinggal di sini, kamu perlu melakukan tugasmu sendiri. Bibi. Ivan ini ibunya Xiaohan. Ini istriku Ivan.
Halo? Wang Yuming, cukup. Kamu terlalu peduli. Saya meminta izin untuk datang ke sini. Biarkan aku melakukannya. Dan Xiaohan, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja pada ibumu. Kita pergi dulu. Berhenti. Bawa dia pergi. Xiaohan, kenapa kamu membawanya ke sini? Dia tidak bisa menemukanku sendiri. Kenapa kamu berpikir dia tidak bisa menemukanmu? Ibumu selalu memperhatikanmu. Kamu hanya tidak menyadarinya. Aku tidak punya ibu seperti itu. Xiaohan, jangan marah, kamu masih sakit. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak mudah bagi ibumu untuk datang ke sini Jadi dengarkan dia dan bicaralah dengan ibumu. Tidak nyaman tinggal di sini. Kita akan pergi dulu, ucapkan selamat tinggal padanya bibi. Ayo cepat minum air hangat. Dingin dan lelah, jaga dirimu. Hari ini sudah larut, jadi kita bisa berhenti. Tidak, aku belum selesai. Tidak apa-apa, biarkan aku di sini. Kamu makan dulu, tiba-tiba dingin lalu panas. Kamu tidak akan tahan lama. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Pergilah makan dulu. Jangan khawatir. Makanlah. Aku tidak mau berkata kotor. Kembali sekarang juga. Kali ini, aku akan tinggal lebih lama. Suamimu yang guru tari setuju denganmu? Dia tak bisa menahan. Bahkan terpisah sehari saja. Aku bercerai dengannya. Anak lain ditinggalkan. Kami tidak punya anak. Sayang sekali. Kamu membantunya membesarkan anaknya selama lebih dari 10 tahun. Dan diusir dari rumahnya. Dan itu sebabnya kamu punya waktu untuk merawatku. Kurasa, pada usiamu, bisa mengerti aku yang saat itu. Aku tidak bisa. Dan kamu tidak berharap aku bisa mengerti kamu. Baiklah, ayo makan sedikit. Pergi. Aku mohon. Jika aku pergi, kamu akan merepotkan orang lain untuk membantumu. Merepotkan orang lain lebih baik daripada melihatmu. Sekarang, bukankah kamu butuh orang lain untuk merawatmu? Sejak aku berusia 5 tahun, hampir 30 tahun. Di mana kamu saat aku butuh perawatan? Aku tidak sanggup sekarang. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu juga tahu sifat ayahmu. Jangan cari-cari alasan. Jika ayahku baik hati, kamu tidak akan pergi dengan orang lain. Kamu membantunya membesarkan anaknya selama hampir 10 tahun. Dan sekarang kamu diusir. Kamu tidak punya masalah. Ya? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Tapi hanya kamu. Aku tahu. Kamu masih membenciku. Dan aku akan pergi setelah kamu sembuh. Aku juga tahu. Sekarang, kamu hanya punya aku. Aku tidak pernah membutuhkanmu.